Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Diki Sirul Jamal dari kelas Manajemen Bisnis 5E NRP 1123040127. Pada penugasan akhir mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini, saya akan mempraktikkan penggunaan SQL melalui PHP MyAdmin. Fokus tugas ini adalah memahami cara membuat database, mengelola tabel, serta menjalankan perintah query untuk mengelola data secara langsung. Dengan praktik ini diharapkan saya dapat memahami bagaimana sistem informasi mendukung proses bisnis melalui pengolahan data yang terstruktur dan juga efisien. Tahap yang pertama pastinya membuat database di MySQL terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan judul sesuai dengan penugasan saya tentang manajemen, yaitu manajemen proyek di PT Harapan Jaya Prima. Tahap selanjutnya yaitu membuat tabel, kemudian menentukan struktur tabel, dan juga menentukan struktur primary key dan foreign key. Tabel yang pertama yaitu tabel proyek. Di sini saya menggunakan jenis data yaitu varchar untuk semua data. Kemudian untuk panjang nilainya di sini saya menggunakan 20 untuk semua jenis data. Adapun komponen dari data proyek yang pertama ID proyek, kedua ada nama proyek, dan yang ketiga ada lokasi, dan yang keempat ada anggaran. Kemudian klik simpan, lalu menentukan struktur primary key dari tabel proyek yaitu ID proyek. Tabel yang kedua yaitu tabel karyawan. Untuk jenis data dan juga panjang nilai di sini masih sama yaitu varchar dan juga 20. Adapun komponen data dari tabel karyawan, yang pertama ada ID karyawan, yang kedua ada nama karyawan, dan yang ketiga ada jabatan, dan yang keempat ada nomor telepon. Kemudian klik simpan, lalu menentukan struktur dari tabel karyawan yaitu primary key-nya adalah ID karyawan. Tabel yang ketiga yaitu tabel penugasan. Untuk jenis data dan juga panjang nilai di sini masih sama yaitu menggunakan varchar dan juga 20. Adapun komponen data dari tabel penugasan, yang pertama ada ID tugas, yang kedua ID proyek, yang ketiga ID karyawan, dan yang keempat tanggal mulai, dan yang kelima tanggal selesai. Kemudian klik simpan dan menentukan struktur primary key dan foreign key dari tabel penugasan. Tabel yang keempat yaitu nilai kinerja. Untuk jenis data dan juga panjang nilai ini masih sama yaitu menggunakan varchar dan juga 20. Adapun komponen utama dari tabel nilai kinerja, yang pertama ada ID nilai, yang kedua ID tugas, dan yang ketiga skor, dan yang keempat ada kategori. Lalu klik simpan, selanjutnya menentukan struktur primary key dan juga foreign key dari tabel nilai kinerja. Tahap selanjutnya yaitu merelasikan tabel. Di sini saya akan merelasikan data ID proyek dari tabel proyek menuju data ID proyek di tabel penugasan. Kemudian saya akan merelasikan data ID karyawan dari tabel karyawan ke ID karyawan di tabel penugasan. Kemudian saya akan merelasikan data ID tugas dari tabel penugasan menuju ID tugas di tabel kinerja. Selanjutnya menginput data ke tabel menggunakan rumus insert into. Yang pertama insert into ke tabel proyek. Masuk ke menu SQL, kemudian masukkan rumus SQL-nya sesuai dengan data yang dibutuhkan atau komponen-komponen data di tabel proyek. Di sini saya ada ID proyek, nama proyek, lokasi, dan juga anggaran. Kemudian klik kirim, lalu kita harus memeriksa apakah datanya sudah masuk atau belum. Insert into tabel karyawan. Masuk ke menu SQL, kemudian masukkan rumus SQL-nya sesuai komponen data yang dibutuhkan. Di sini saya ada ID karyawan, nama karyawan, jabatan, dan juga nomor telepon. Kemudian klik kirim, lalu periksa apakah data berhasil diinputkan. Insert into tabel penugasan.
Selanjutnya, masuk ke menu SQL, kemudian masukkan rumus insert into-nya atau SQL-nya sesuai dengan data yang dibutuhkan. Di sini saya ada ID tugas, ID proyek, ID karyawan, tanggal mulai, dan juga tanggal selesai. Kemudian klik kirim, lalu periksa apakah data berhasil diinputkan. Insert into tabel nilai kinerja. Masuk ke menu SQL, kemudian masukkan rumus insert into-nya sesuai dengan komponen data yang dibutuhkan. Di sini saya ada ID nilai, ID tugas, skor, dan juga kategori. Lalu klik kirim dan kemudian periksa apakah data berhasil diinputkan. Melakukan query untuk pengolahan data, dimulai dari ascending terlebih dahulu. Masuk ke menu SQL, kemudian masukkan rumus ascending-nya. Di sini saya menggunakan rumus select from karyawan order by nama karyawan ASC, kemudian kirim, dan sudah berhasil. Selanjutnya yaitu descending. Masuk ke menu SQL di tabel karyawan, kemudian masukkan rumus descending-nya. Di sini untuk rumusnya yaitu select from karyawan order by nama karyawan DSC. Kemudian klik kirim, lalu data berhasil diinputkan. Selanjutnya yaitu where. Masuk ke menu SQL di tabel nilai kinerja, kemudian masukkan rumus where-nya, yaitu untuk rumusnya select from nilai kinerja where skor lebih dari 80. Jadi untuk skor lebih dari 80 ada di 92. Selanjutnya inner join. Masuk ke menu SQL di tabel karyawan, masukkan rumus inner join. Di sini saya akan menggabungkan nama karyawan, nama proyek, dan juga skor dari nilai kinerja. Lalu klik kirim dan data berhasil diinputkan. Selanjutnya, average atau AFK. Masuk ke menu SQL di tabel nilai kinerja, kemudian masukkan rumus average-nya atau AFK. Di sini saya akan menghitung rata-rata skor sebagai nilai kinerja. Nah, hasilnya 75,667. Selanjutnya yaitu count. Masuk ke menu SQL di tabel proyek. Di sini kita akan menghitung berapa banyak jumlah proyek yang dikerjakan. Masukkan rumusnya yaitu select count as jumlah proyek dari tabel proyek. Nah, lalu muncul 3 proyek yang dikerjakan. Tahap selanjutnya yaitu sum. Masuk ke menu SQL di tabel proyek. Di sini kita akan menghitung berapa total atau jumlah anggaran yang diperlukan. Untuk rumusnya yaitu select sum anggaran sebagai total anggaran dari tabel proyek, sehingga hasilnya yaitu 1.550.000.000. Selanjutnya yaitu min and max. Masuk ke menu SQL di tabel nilai kinerja. Di sini kita akan menghitung nilai tertinggi dan juga terendah dari skor yang didapat oleh karyawan. Untuk rumus minnya sendiri bisa dilihat di layar dan menghasilkan angka 60 untuk nilai terendah. Mencari nilai tertinggi dari skor karyawan. Untuk rumusnya yaitu select max sebagai nilai tertinggi dari tabel nilai kinerja, yaitu 92. Selanjutnya yaitu union. Masuk ke menu SQL di tabel karyawan. Di sini kita akan menggunakan rumus union untuk menggabungkan hasil select dari 2 atau lebih query dari tabel karyawan dan juga tabel proyek. Adapun hasilnya seperti di atas. Tahap terakhir yaitu where dengan and. Masuk ke menu SQL di tabel nilai kinerja, kemudian masukkan rumus where dengan n-nya, yaitu select from nilai kinerja where score sama dengan 75 n kategori B. Nah, maka hasilnya seperti di atas. Melalui praktik ini, saya memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana SQL bekerja dalam pengelolaan data melalui PHP MyAdmin. Semoga pembelajaran ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk penggunaan sistem informasi di dunia bisnis ke depannya. Terima kasih atas perhatian dan juga kesempatan yang telah diberikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.